Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Semua pemeriksaan telah dilakukan oleh Alika sebelum dia memasuki ruang operasi. Sepanjang perjalanan gadis itu menuju ruang operasi, dia terus menggenggam erat tangan Erlan. Alika sadar satu hal, bahwa apa yang menimpanya ini semua adalah teguran dari Tuhan. Selama ini Alika terlalu sombong, selalu berkata bahwa dia bisa berdiri di kakinya sendiri. Tapi kemudian Allah mengambil semua nikmat yang dia punya dan menghadirkan beberapa orang yang bisa membantunya. Alika sangat sadar akan hal itu karena kesombongannya di masa lalu itu pula lah selama dia sakit hingga saat ini tidak ada satupun rekan kerjanya yang datang mengunjungi dia. Alika membuang nafasnya dengan perlahan. Sungguh Alika ingin mengubah hidup menjadi lebih baik. Dia tidak ingin kembali kehilangan orang-orang di dalam hidupnya, Erlan dan Bi Santi. Kita sudah sampai. Pak Erlan hanya bisa mengantar sampai sini, ucap seorang perawat. Rian segera berjongkok di hadapan Alika. Sejak tadi gadisnya sudah duduk di kursi roda. Aku akan menunggumu di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Bismillah, semuanya akan berjalan dengan baik, ucap Erlan. Alika hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Lalu dia bergerak lebih dulu untuk memeluk Erlan erat. Aku sangat mencintai kamu, bisik Alika. Rian pun membalas pelukan itu dan membalas kata dengan hal serupa. Dan aku sangat-sangat mencintai kamu, balas Rian. Perpisahan sementara di antara mereka pun terjadi. Setelah ini, entah takdir apa yang akan keduanya hadapi. Rian hanya mampu berdiri di depan pintu ruang operasi tersebut, melihat saat pintunya ditutup rapat. Ada helaan nafas berat yang keluar dari mulut pria tersebut. Banyak sekali hal yang mengganggu hati dan pikirannya. Bukan hanya tentang operasi, tapi juga tentang jati dirinya sendiri antara Erlan dan Rian. Lagi-lagi Rian membuang nafasnya dengan kasar. Dia pilih duduk di kursi tunggu yang tersedia di sana. Berulang kali berdoa di dalam hatinya agar operasi itu berjalan dengan baik. Rian bahkan sampai menghubungi sang ibu dan meminta doa dari Oma Putri agar semuanya dilancarkan. Tenanglah Rian, serahkan semuanya kepada Allah. Oma dengar suaramu cemas sekali, sahut Oma Putri di ujung sana. Tidak bisa dipungkiri bahwa suara anaknya itu terdengar sangat cemas, rasa khawatir yang sepertinya tidak wajar jika hanya diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Belum apa-apa, Oma Putri sudah merasa ada sesuatu di antara anaknya dan gadis malang itu. Katakan, apa sebenarnya kamu dan Alika punya hubungan? Ucap Oma Putri lagi, sekaligus mengajukan pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Dan mendapati pertanyaan itu, Rian menganggukkan kepalanya seolah sang ibu bisa melihat pergerakannya. Sejak awal, Rian memang tidak ingin merahasiakan hubungan ini dari pihak keluarga. Dia telah siap lahir dan batin untuk meminang Alika jadi istrinya. Tentang dia yang jadi Erlan, dipikirnya itu bukanlah masalah besar. Dia hanya perlu menjelaskan. Iya, Oma, aku dan Alika sudah sepakat untuk bersama, jawab Rian. Oma Putri di ujung sana sesaat tercengang, butuh beberapa detik untuk dia akhirnya berucap Alhamdulillah. Beberapa tahun terakhir, Oma Putri merasa Rian menutup dirinya dari yang namanya wanita. Jadi, di saat Rian mengakui hubungannya dengan Alika, Oma Putri merasa sangat bersyukur.
Rian memang berhak mendapatkan kebahagiaan, memiliki seseorang yang bisa menjadi pelipur laranya sendiri, ada yang menemani di masa-masa hidupnya. "Kamu serius, Rian?" tanya Oma Putri lagi. "Iya, Oma, jadi aku mohon nanti bantu aku ya. Dia kan taunya aku Erlan, bukan Rian." "Astagfirullahalazim, ada-ada saja kamu ini." Cukup lama pembicaraan di antara Rian dan Oma Putri hingga akhirnya terputus. Ada rasa lega di hati Rian saat mendapatkan dukungan dari Oma Putri tentang hubungannya dengan Alika. Jadi kalau gadis itu marah, dia bisa langsung meminta bantuan Oma Putri untuk maju. Hampir jam 11 siang, akhirnya operasi yang dijalani oleh Alika berakhir. Lampu merah tanda operasi sedang berlangsung kini sudah berubah jadi hijau, tanda jika operasi itu telah selesai. Rian yang sejak tadi memperhatikan lampu tersebut pun sontak bangkit dari duduknya, berdiri dengan gelisah menunggu sang kekasih keluar dari ruangan tersebut. Alika bukan lagi duduk di kursi roda, namun kini dia telah tertidur di atas ranjang dorong. Dia langsung ikut menggenggam tangan Alika seiring ranjang dorong tersebut dibawa ke ruang rawat Alika. Saat itu, Alika masih dalam keadaan sadar. Dia bahkan membalas genggaman tangan Erlan. Tiba di ruang rawat, Dokter Aresa baru mengatakan hasil operasi tersebut. "Semuanya lancar, nanti malam kita bisa buka perban di mata Alika," ucap Dokter Aresa. Rian langsung tersenyum lebar. Belum apa-apa, dia sudah tidak sabar menunggu malam datang. "Terima kasih, Dok," jawab Rian. Setelahnya, Dokter Aresa menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Alika pasca operasi mata tersebut. Rian mendengarkan dengan seksama, menghafalkannya baik-baik. Entah sudah berapa kali dia menganggukkan kepala, mengiyakan ucapan sang dokter. Andai Alika bisa melihat, itu akan jadi pemandangan yang lucu di matanya. "Baiklah, kalau begitu saya permisi pamit pergi," ucap Dokter Aresa setelah dirasa tugasnya sudah cukup menangani Alika. Dia juga menggenggam tangan Alika sebelum benar-benar keluar dari ruangan ini, memberikan dukungan pada sang pasien. Kini di dalam ruangan itu hanya Alika dan Rian saja. Bisanti rencananya nanti akan datang dengan membawa makan siang untuk mereka berdua. "Sayang," panggil Rian. Dia telah menarik kursi dan sekarang duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Alika. Sekarang jam berapa?" tanya Alika. "Jam 11. Kita hanya tinggal menunggu 9 jam untuk membuka perban matamu," jawab Rian. "Terima kasih, "Kenapa tiba-tiba bilang terima kasih?" Alika tersenyum kecil. "Di dalam ruang operasi tadi, aku pikir kamu tidak akan menungguku." "Bodoh, kenapa berpikir seperti itu?" Alika tersenyum lagi. Jujur saja, dia selalu takut jika Erlan pergi. "Sebenarnya aku selalu takut kalau aku sembuh, kamu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba pergi tanpa penjelasan," terang Alika. Tapi saat mengatakan kalimat itu, bibirnya tersenyum. Senyum untuk menyembunyikan ketakutan yang ada di dalam hatinya. Meskipun mereka berdua sudah saling mengucapkan kata cinta, tapi tetap saja rasa takut tentang Erlan yang tiba-tiba pergi selalu mengganggu hati Alika. Entahlah, selalu terpikir tentang hal itu. "Pikiranmu terlalu jauh, apa kamu tidak percaya padaku?" balas Rian, menjawab dengan sebuah pertanyaan dan suara terdengar dingin. Dan Alika bisa merasakan itu. Erlan jelas merasa tak suka dengan semua tuduhannya.
Maaf, bukan maksudku seperti itu. Cukup, sekarang berjanjilah satu hal padaku, bahwa apapun yang terjadi nanti setelah kamu bisa melihat, kita akan segera menikah, balas Rian. Dia memang sengaja mengintimidasi Alika lebih dulu, membuat Alika lebih dulu merasa bersalah hingga tidak akan bisa menolak apa permintaannya kali ini. Iya, balas Alika pasrah, dan saat itu juga Rian langsung bersorak di dalam hatinya.